Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rasa syukur kehadirat Allah SWT. Kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Salawat dan salam kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta seluruh kerabat, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Amin. Pemirsa TV dimanapun Anda berada, kali ini kita bertemu dalam pengajian Ramadan di rumah saja. Dan berbahagia sekali di sore hari ini pembuka pengajian Ramadan di rumah saja telah hadir bersama dengan kita. Beliau adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI. Dan kita akan sapa beliau untuk menjadi narasumber pengajian pembuka pengajian di rumah saja. Kesempatan kali ini persembahan dari Muhammadiyah COVID-19 Command Center dan Layusmu. Bapak Haidar, Assalamualaikum Pak Haidar. Waalaikumsalam Mas Budi Santoso dan segenap pemirsa TV-mu dan keluarga besar Persyarikatan di seluruh tanah air dan di mancanegara. Alhamdulillah Pak Haidar, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung dalam program Ramadan di rumah saja. Di kesempatan kali ini Pak Haidar, sehat Pak Haidar? Alhamdulillah, dan karenanya kami sampaikan untuk seluruh keluarga besar Muhammadiyah dan kaum muslimin selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mungkin di kawasan timur sudah mulai berbuka. Iya. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita yang kita mulai hari ini itu menjadi penguat kita menghadapi situasi musibah saat ini. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Haidar telah berkenan, dan pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mendengar tausiah dari beliau dengan tema Islam Agama Pencerahan. Beberapa saat lagi kita akan mendengar tausiah pencerahan dari Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI terkait dengan Islam Agama Pencerahan. Pak Haidar, di saat kondisi bangsa yang seperti ini, seharusnya peran Islam dalam konteks Islam sebagai agama pencerah seperti apa? Monggo Pak Haidar, kami persilahkan untuk tausiahnya. Baik, pemirsa TV-mu yang saya hormati, Mas Budi Santoso, Islam itu merupakan agama yang menyeluruh, karena dia merupakan wahyu akhir zaman. Islam sebagai punya dan memiliki kandungan prinsip-prinsip akidah, ibadah, akhlak, juga muamalah duniawi. Bahkan lebih dari itu juga Islam mengandung banyak khasanah ilmu pengetahuan dan panduan bagi kehidupan kita. Nah, ketika kita tarik Islam sebagai agama pencerahan, itu maknanya bahwa Islam merupakan dinut tanwir, agama yang menerangi jiwa, hati, pikiran, dan tindakan manusia, sekaligus juga Islam yang memancarkan berbagai macam ajaran yang menerangi kehidupan semesta ini. Nah, Islam sebagai agama dalam tarjih disebut sebagai Ad-dinul Islam huwa ma anjalahullahu ma fil Qur'an wa ma ja'at bihi sunnatus sahihah minal awamir wan nawahi wal irsyadah li sallahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Jadi agama Islam kita ini agama yang diturunkan Allah, yang untuk akhir zaman ini termaktub di dalam Al-Quran dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk sunnahnya yang mengandung ajaran perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebahagiaan hidup umat manusia. Nah, sekarang bagaimana memahami Islam sebagai dinut tanwir, sebagai agama yang mencerahkan kehidupan? Kata pencerahan itu memang diambil dari kata nur, cahaya.
Dari nawaro yunawiru tanwira, atau naro itu asal katanya memang cahaya. Nah, kata pencerahan atau tanwir itu tidak semata-mata istilah teknis, tetapi juga punya makna yang mendalam jika kita kaitkan dengan Islam. Kata nur itu ada 43 kata di dalam Al-Quran. Yang pertama, an-nur atau nur kita maknai sebagai cahaya atau materi cahaya. Di dalam Al-Quran di surat Yunus ayat 5 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Waladzi ja'ala samsa dia'an wal qamara nura, ila akhir. Bahwa Allah yang menjadikan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Nah, kalau menurut para ahli, cahaya sebagai materi itu kan gelombang elektromagnetik yang kasat mata, yang dari situ kemudian melahirkan berbagai macam teori. Teori tentang optik, bahkan ada teori tentang mekanika yang itu menjadi ilmu fisika yang berat. Ya. Tapi maknanya apa? Dari ciptaan Allah yang bernama cahaya, itu kemudian lahir ilmu. Dan ilmu ini menerangi kehidupan. Nah, cahaya sebagai materi, dan tadi saya kutip dari Al-Quran, bahwa matahari itu diaan, bersinar. Kemudian bulan berbeda istilahnya sebagai nura. Ya. Menurut tarjih karena matahari mengeluarkan cahaya dari dirinya, sementara bulan dia memantulkan cahaya itu. Matahari sebagai benda ciptaan Allah yang melahirkan cahaya itu kita pakai sebagai lambang Muhammadiyah. Artinya apa? Artinya Muhammadiyah ingin dengan Islam yang diyakini, dipahami, dan diamalkannya, itu menerangi kehidupan layaknya matahari menyinari semesta. Nah, Islam sebagai agama pencerahan juga mengandung dimensi yang bersifat keilmuan. Jadi Islam sebagai ilmu itu juga menjadi bagian dari dinut tanwir. Nah, kenapa kita sebut sebagai yang kedua Islam sebagai dinul ilmu? Itu karena bahwa apa yang disebut dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 174, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qad ja'akum mir rabbikum wa anjalna bikum nura mubina. Nura mubina, agama yang melahirkan, memberi hasanah pada ilmu dan mencerahkan. Nah, kalau sering disebut bahwa Islam itu sebagaimana terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, itu mozaik ilmu yang membawa pada kekuatan bahwa ilmu itu menerangi kehidupan. Dengan ilmu kita bisa memahami segala sesuatu. Dengan ilmu kita bisa menjelaskan segala hal. Maka Al-Quran itu sering disebut juga dengan Al-Furqan. Juga tibyana likulli syai'. Sebagai pembeda dan menjelaskan segala sesuatu. Coba ketika kita menghadapi musibah atau wabah atau pandemi COVID-19, sekarang ini kita buka hasanah hadis. Ternyata hadis pun memberi
wawasan keilmuan tentang ilmu karantina kan gitu. Iya, baik. Bahwa kalau ada wabah di satu tempat, Nabi mengajarkan kita jangan masuk ke situ dan yang ada di situ jangan keluar. Iya. Supaya tidak menularkan kan gitu. Iya, baik Pak Haidar, saya kira sangat menarik yang luar sekali. Biasa. Dari dua hal saja itu jadi Islam memberi makna pencerahan itu cahaya kehidupan yang disimbolkan dengan matahari dan itu diambil oleh Muhammadiyah sebagai lambang. Yang kedua, Islam itu mengandung dimensi ilmu dan dengan ilmu itu hasanah untuk menerangi dunia luar biasa. Maka dari dua dimensi ini kita sampai pada kesimpulan yang kuat bahwa Islam adalah dinut tanwir, agama pencerahan. Iya, baik. Terima kasih Pak Haidar. Waktu kita akan break dulu Pak Haidar dan nanti kita sambung lagi. Dan saya kira tadi penjelasan Pak Haidar di awal bagaimana Islam sebagai agama pencerah sangat detail beliau sampaikan. Tapi kita akan sambung lagi Pak Haidar dan pemirsa TVmu dimanapun Anda berada selepas break yang berikut ini. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Untuk hati yang selalu tersadar. Tersadar akan suatu kebaikan. Kebaikan dengan penuh kasih sayang dan rezeki. Rezeki yang tak tergantikan hingga sekarang. Sekarang waktunya kita yang melakukan pengorbanan. Pengorbanan demi suatu kehidupan. Hidup yang tak ternilai, nilai dari komitmen sebuah perubahan. Karena ketulusan akar dari sebuah perubahan besar. Change yourself, change your future. Ayo, Hijrah Finansial. Baik, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita kembali ke pengajian sore hari ini dengan tema Islam Agama Pencerahan dan masih bersama dengan beliau Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI. Baik, tadi Pak Haidar sudah menyampaikan di awal. Pak Haidar, lalu kemudian kalau kita berbicara mengenai apa sih yang harus dilakukan oleh umat Islam dalam usaha untuk mencerahkan bangsa saat ini, Pak, di tengah pandemi Corona yang seperti ini. Monggo Pak Haidar. Baik.
ketika kita menghadapi musibah Corona 19 dan dampak dari musibah ini luar biasa. Ada banyak yang meninggal, bahkan juga menimbulkan problem sosial ekonomi. Maka kita bisa melihat bahwa Islam itu harus memberi solusi. Islam harus memberi pemecahan. Dan Islam justru harus menjadi penerang di saat manusia menghadapi masalah. Nah, dalam posisi ini kita ingat bahwa Al-Quran itu harus jadi rujukan dasar kita selain hadis sebagai kitab pencerah, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi yunazzilu ala 'abdihi ayat mubayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur." Dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, yakni Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Nah, dari sini, maka umat Islam itu jangan justru malah bingung di saat menghadapi musibah besar ini. Kita harus memberi solusi. Muhammadiyah sudah mengeluarkan edaran, gitu ya. Bagaimana kita beragama, menjalankan ibadah di tengah musibah dan darurat. Lalu ibadahnya tetap, tetapi untuk mencegah rantai penularan, kita mengikuti protokol kesehatan. Kemudian kita tidak menyelenggarakan sholat berjamaah di masjid, Jumatan di masjid, taraweh di masjid, dan kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid. Ingat, itu bukan berarti menjadikan masjid sebagai pusat penularan. Dan bukan berarti kita tidak menjalankan ibadah dan apa yang telah menjadi perintah Allah. Kita juga tidak sedang mengembangkan sikap paranoid atau takut pada wabah atau takut kepada virus. Sampai ada yang menisbahkan, kok orang beriman takut pada virus corona, padahal seharusnya takut itu kepada Allah. Nah, argumen seperti ini kelihatan benar, tetapi sebenarnya tidak benar. Karena apa? Setiap muslim itu insya Allah tauhidnya kuat, imannya kuat, takwanya kuat, tetapi menghindari penyakit dan wabah yang bisa menimbulkan penyakit yang mematikan, itu bukan takut yang dinisbahkan sebagai kita kehilangan iman. Tapi kita justru ingin mencari ikhtiar agar yang tidak terkena juga tidak tertular, yang sudah terkena juga bisa kita hadapi bersama. Islam memberi jalan keluar. Kalau orang mengatakan, wah itu berarti menghindari qada dan takdir Allah. Tidak, kata Umar bin Khattab ketika menghadapi musibah di satu tempat, lalu dia menghindar, dan ada orang yang mengatakan, Umar engkau lari dari takdir Allah. Dia jawab, tidak. Saya lari dari satu takdir Allah yang satu kepada takdir Allah yang lain. Nah, Islam memberi solusi. Jadi kalau tadi pertanyaannya, bagaimana kita umat Islam dengan Islam yang kita pahami dan Islam kita yakini menjadikan Islam sebagai solusi, lebih-lebih di saat darurat. Jangan sampai malah kita nambah masalah. Kita menjadi bagian dari masalah. Itu namanya bukan mencerahkan, tapi menggelapkan kehidupan. Nah, disinilah letaknya. Jadi harap dipahami betul bahwa kalau setidak-tidaknya ketika kita tidak memberi solusi, kita jangan menjadi bagian dari masalah. Tapi alhamdulillah, baik di tingkat dunia maupun di Indonesia, kita memberi masalah. Bahkan Masjidil Haram
di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, bahkan seluruh masjid di Saudi Arabia dan di negara-negara Muslim itu tidak menyelenggarakan ibadah yang sifatnya kolektif berjamaah. Itu menunjukkan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Ya, baik. Terima kasih Pak Idar. Kembali, kalau kemudian inilah kira-kira apa yang harus dilakukan oleh umat Islam. Lalu kalau kemudian dalam konteks negara sendiri, ketika kemudian nilai-nilai Islam demikian kemudian seharusnya peran negara dalam menghadapi atau mengakomodasi nilai-nilai Islam sehingga kemudian benar-benar Islam dirasakan sebagai pencerah bagi kehidupan ini mestinya dalam posisi yang seperti apa Pak Idar? Negara itu alat yang paling kuat, bahkan punya kekuatan memaksa untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, keamanan, dan juga kemakmuran. Nah, Islam itu juga punya cita-cita yang sama, yakni ingin dimanapun umat Islam itu berada, menjadikan negara, kampung, halaman, dan lingkungan kita berada itu sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, dalam konteks Indonesia, Muhammadiyah dengan prinsip pemahaman Islam yang berkemajuan dan menjadikan Islam sebagai dinut tanwir, agama pencerahan, meletakkan Indonesia itu sebagai darul ahdi wa syahadah, negara Pancasila sebagai negara hasil kesepakatan dan perjanjian kita bersama yang harus kita taati, kita bersama bersepakat di dalamnya, sekaligus juga membangun negeri ini menjadi negeri yang maju, negeri yang adil, negeri yang makmur, dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita berharap juga di mana banyak orang Islam terlibat di dalam memimpin negara ini, di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, dan lembaga-lembaga lainnya yang berada dalam struktur pemerintahan dari pusat sampai bawah. Maka tentu bagaimana caranya negara itu betul-betul menciptakan keamanan, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan untuk orang banyak, untuk rakyat sebesar-besarnya. Nah, dalam menghadapi suasana musibah sekarang ini, tentu juga negara harus sigap menggunakan seluruh sumber daya yang dimilikinya agar kita bisa mencegah wabah ini, sekaligus juga bisa memecahkan masalah, termasuk bisa menangani mereka yang tertular, juga bisa menangani mereka yang karena positif lalu dipanggil Allah meninggal dunia, yang awal-awal kita gagap, tetapi ke depan tentu kita harus semakin baik. Nah, dalam konteks ini Muhammadiyah juga bekerja sama dengan berbagai institusi pemerintahan agar kita bisa memecahkan masalah ini, bahkan ke depan kita bisa terus membangun bangsa dan negara. Coba kita lihat, Muhammadiyah, Aisyah di dalamnya, dan seluruh kekuatan Muhammadiyah, sejak awal berdiri, sebelum kemerdekaan sampai sekarang, kiprahnya luar biasa untuk bangsa, untuk negara, untuk kemakmuran dan kesejahteraan semesta, tanpa kita berpikir tentang diri kita. Artinya apa? Dengan Islam yang kita yakini, kita pahami, ingin menghadirkan di mana Islam itu sebagai agama yang mencerahkan, yang hadir untuk memecahkan masalah tadi. Nah, kalau seperti ini, maka kerjasama antara Muhammadiyah dengan berbagai institusi pemerintahan dan juga kekuatan masyarakat dapat menjadikan kehidupan kita itu lebih baik. Dan ketika kita ada masalah, kita bisa bersama-sama memecahkannya. Tetapi memang memerlukan kebersamaan. Jadi harus seia sekata, jangan sampai ada perbedaan di saat seperti ini, termasuk di kalangan ormas-ormas Islam. Perbedaan-perbedaan yang sifatnya khilafiyah itu disimpan, itu ya, termasuk soal fatwa. Mestinya kita ambil langkah bersama agar fatwa keagamaan itu juga tidak membingungkan umat.
Tapi kalau coba kita bersama, maka akan menjadi satu guidance, jadi panduan buat umat, sehingga kemudian umat ada dalam satu kata bersama dari seluruh komponen umat Islam. Baik, terima kasih Pak Haidar. Kita akan jeda terlebih dahulu dan kita akan kembali bersama dengan beliau Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Islam Agama Pencerahan. Kita akan kembali selepas yang satu ini. Batik nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Baik, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, masih bersama dengan pengajian di rumah aja, bersama dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir. Pak Haidar, terakhir Pak Haidar menyinggung mengenai bagaimana kemudian Muhammadiyah mencoba berkomunikasi dengan pemerintah dan juga ormas-ormas yang lain dalam rangka untuk bersama-sama mencerahkan bangsa ini. Lalu kemudian sejauh mana potensi yang ada di Indonesia, baik negara maupun ormas yang ada di Indonesia. Monggo Pak Haidar. Bagaimana tadi terputus Mas ya, pertanyaannya? Baik, Pak Haidar tadi di akhir segmen sebelumnya Pak Haidar sempat menyampaikan tentang bagaimana kemudian Muhammadiyah berkomunikasi dengan pemerintah dan juga dengan ormas-ormas yang lain sehingga irama untuk mencerahkannya ini bisa sevisi, kira-kira begitu. Lalu kemudian bagaimana kemudian Muhammadiyah mencoba memastikan bahwa arah ini sudah benar-benar pada linear yang sejalan gitu, bahwa inilah kira-kira track Muhammadiyah untuk mencerahkan bangsa ini Pak Haidar. Baik, Muhammadiyah itu kan gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam sejarah, ketika Muhammadiyah dirintis oleh pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Aisyah dirintis oleh Nyai Walidah Dahlan, dan seluruh kerabat dan murid serta para penggerak Muhammadiyah generasi awal, itu kan menghadirkan Islam yang nyata. Islam rahmatan lil alamin, tetapi diwujudkan dalam amaliyah yang memajukan. Amaliyah yang membawa pada kehidupan yang lebih berkemajuan. Lewat pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dakwah di komunitas, dan lain sebagainya. Muhammadiyah juga sejak awal mencerahkan alam pikiran masyarakat dengan ilmu. Bahkan juga Muhammadiyah terlibat dalam gerakan nasional untuk kemerdekaan. Nah, 1 abad lebih kita bergerak. Alhamdulillah telah banyak yang kita torehkan. Nah, peran yang terus harus kita lakukan dalam konteks pencerahan ini bersama kekuatan bangsa yang lain adalah bagaimana kita umat Islam ini harus menjadi khairul ummah, menjadi umat yang terbaik.
kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi la. Kita tidak mungkin bisa berdakwah, kita tidak bisa mungkin menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin jika umat Islam itu sendiri tidak menjadi umat yang unggul, menjadi khaira ummah. Nah, Muhammadiyah juga tidak mungkin menjadi kekuatan yang khaira ummah jika dia sendiri tidak membangun dirinya menjadi khaira ummah. Nah, dalam konteks ini maka diperlukan kebersamaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraq. Umat Islam ini kan besar di Indonesia. Tetapi kan terbagi-bagi di dalam berbagai golongan. Golongan ini sudah merupakan satu realitas sejarah. Tidak perlu kita mempertentangkan perbedaan, tapi kita bersinergi membangun kebersamaan agar kita ini punya peran yang strategis di tubuh bangsa ini, tetapi memang harus dimulai dari diri kita umat Islam sendiri. Ibda binafsik, kuatkan pendidikannya sehingga sumber daya manusia dari umat Islam ini hebat, unggul. Kemudian juga kuatkan basis ekonominya, ini masih berat. Sehingga umat Islam itu menjadi yadul ulya, laisa yadus sufla. Tangan di atas bukan tangan di bawah. Kemudian umat Islam itu juga harus punya kekuatan politik bersama. Ini juga agenda yang berat karena berfirqah-firqah. Kemudian juga umat Islam harus memiliki kekuatan teknologi dan berbagai macam potensi lain. Tidak kalah pentingnya juga umat Islam harus cerah alam pikiran dan akhlaknya, sehingga menjadi uswatun hasanah. Nah, saya yakin kalau umat Islam itu secara terus bergerak dengan potensi-potensi dasar seperti tadi, maka secara langsung juga akan menjadi pilar strategis bangsa. Jangan merasa di negeri ini kita numpang. Jangan merasa di Indonesia ini kita kos-kosan. Jangan merasa kita berada di negeri tercinta ini sebagai kaum pinggiran. Padahal kita mayoritas. Nah, agar tidak seperti itu, maka bangun berbagai kekuatan tadi, dan kita sudah punya modal di situ. Maka yang diperlukan sekarang adalah sinergi dan kerjasama antar golongan. Nah, dalam konteks ini saya percaya juga kekuatan bangsa akan menjadi kekuatan kolektif yang bisa mensinergikan potensi rakyat dan potensi masyarakat ini. Tentu memang tidak mudah mengelola negara. Tetapi kalau kita menjadi kekuatan yang ada di garis depan di dalam mengawal negara ini, maka ketika negara atau para pelaku pejabat negara tidak berada dalam relnya, di situ kita berperan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tetapi juga untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu juga perlu prinsip dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa zadilhum billati ahsan. Dengan hikmah, dengan edukasi yang terbaik, dengan dialog yang terbaik, bahkan dengan konsep-konsep yang terbaik. Juga amar ma'ruf nahi mungkar itu juga harus dengan bayani, burhani, dan ifani. Pendekatan yang komprehensif. Nah, saya yakin dengan Islam yang kita pahami secara menyeluruh tadi, dan basis gerakan Muhammadiyah yang kuat dan kita kapitalisasi, maka peran Muhammadiyah termasuk Aisyah di dalamnya akan menjadi energi positif yang luar biasa bagi bangsa. Gitu Mas Budi. Baik, Pak Haidar. Lalu kemudian bagaimana Muhammadiyah secara internal melakukan kulturalisasi terkait dengan usaha-usaha memberikan
pemahaman secara kultural di internal Muhammadiyah terkait dengan agama adalah atau Islam ini adalah agama pencerah sendiri, Pak Haidar. Secara kultural di Muhammadiyah kemudian dilakukan seperti apa, Pak Haidar? Baik, segala sesuatu memang harus dimulai dari diri sendiri. Ya, tadi saya sebut ibda binafsik. Muhammadiyah itu sejak awal berdirinya kan punya etos pergerakan yang luar biasa, sekaligus juga etos kemajuan. Kiai Dahlan itu di dalam 7 falsafahnya dan 17 prinsip-prinsip ayat Al-Quran yang kemudian ditulis ulang oleh Kiai Hajid, itu penuh dengan mozaik pergerakan sekaligus juga pemikiran yang berkemajuan. Ketika Kiai Dahlan berbicara tentang kebenaran, sampai Kiai Dahlan mengajak orang Islam tidak perlu takut berdialog dengan mereka yang beragama lain. Bahkan beliau sempat mempertaruhkan, kalau pemikiran dari pihak lain itu benar, saya akan pindah agama. Percaya diri begitu rupa. Beliau juga sering mengutip, orang Islam itu harus cerdas memahami berbagai macam hal, termasuk pemikiran, ilmu, pendapat, dan realitas yang ada di hadapan. Dengan selalu mengutip bahwa ciri dari orang ulil albab itu adalah alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Nah, Kiai Dahlan bahkan disebut sebagai reformis, sebagai mujaddid. Itu kan luar biasa. Padahal Kiai Dahlan itu juga bermukim di Mekah tidak terlalu lama, biarpun 2 kali. Di jumlah ya sekitar 1,5 tahun, 2 tahun, ya sekitar 4 tahunan. Tetapi pulang menjadi pembaharu. Dan diakui oleh banyak pihak, biarpun penampilannya kan sederhana, penampilannya juga kelihatan dalam suasana yang bersahaja, tetapi pemikirannya melampaui zaman. Nah, kita juga sudah punya seperangkat pemikiran yang kuat, baik dalam manhaj tarjih maupun dalam pikiran resmi Muhammadiyah. Kaya sekali. Sejak tahun 38 lahir 12 langkah, kemudian tahun 46 kita melahirkan Mukaddimah Anggaran Dasar, tahun 62 melahirkan konsep kepribadian, tahun 69 kita melahirkan Matan Keyakinan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, tahun 71 lahir Cita, kemudian tahun 2000 lahir Pedoman Hidup Islami, tahun 2010 Pemikiran Muhammadiyah Abad Kedua, kemudian di Makassar kemarin kita melahirkan Negara Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah. Juga hasil keputusan tarjih itu luar biasa lewat berbagai munasnya. Sampai kemudian dikodifikasi pemahaman tajdid Muhammadiyah itu purifikasi dan dinamisasi, pendekatan pemahaman tentang Islam itu bayani, burhani, dan irfani. Nah, jika Mas Budi bertanya bagaimana mensosialisasikan, menginternalisasikan, bahkan menginstitusionalisasikan pemikiran-pemikiran itu, maka pertama tentu saja harus lewat para pimpinannya. Para pimpinan harus menjadi pelopor di paling depan, menjadi qudwah, menjadi uswah, yang berpikiran kokoh tapi berkemajuan. Kalau para pimpinannya justru tertinggal cara berpikirnya, bukan jadi rujukan nanti malah. Yang kedua, di kalangan warga juga harus mau ada Darul Arqam, Baitul Arqam, pengajian pimpinan, pengajian jamaah, dan berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh persyarikatan. Kemudian juga secara personal setiap warga Muhammadiyah harus ada kemauan untuk membaca pemikiran-pemikiran resmi Muhammadiyah, membaca Al-Quran dan makna serta tafsirnya, membaca hadis, membaca hasanah Islam klasik dan kontemporer. Mungkin dengan berbagai macam cara dan ikhtiar tadi, itu Muhammadiyah akan bisa merawat api kemajuan ini, api pencerahan itu. Bahkan di Bengkulu kemarin, dalam waktu tanwir, kita menghasilkan risalah pencerahan.
Itu harus menjadi guidance orang Muhammadiyah, lebih-lebih para pimpinannya. Jangan sampai, maaf dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan, di antara pimpinan Muhammadiyah selain tidak membaca dan juga tidak merujuk, malah berpikir yang berbeda dari pemikiran-pemikiran resmi Muhammadiyah. Apalagi pemikiran berbedanya itu malah berketertinggalan, tidak maju, tidak mencerahkan. Kalau seperti itu, marwah kita sebagai Muhammadiyah kan ya dipertaruhkan. Coba Mas Budi, kita ingat di masa lalu, Kiai Dahlan itu pelopor, dan ketika mau melopori banyak ditentang oleh kaum tradisional. Tetapi apa yang terjadi? Belakangan hari kaum tradisional menjadi maju. Nah, jangan sampai sekarang sebagian pimpinan, kader, elit, dan warga Muhammadiyah berpikir tradisional konservatif, malah kaget, gagap menghadapi kemajuan berpikir dari berbagai pihak di luar. Jangankan dari luar, pemikiran maju yang ada di Muhammadiyah sendiri terkaget-kaget karena tidak membaca. Malahan kalau malah berpikir membawa pikiran-pikiran lain yang tidak maju bertentangan dengan Muhammadiyah, ya perlu Darul Arkom lagi, perlu Baitul Arkom lagi. Tidak apa-apa, pimpinan jangan malu. Kalau memang selama ini tidak membaca, tidak belajar, ya belajar. Intinya apa? Berjamaah, berjamiah, dan berimamah di Muhammadiyah itu jangan bawa diri sendiri. Harus ada dalam platform gerakan pemikiran yang ada dan berlaku di Muhammadiyah. Itu insya Allah akan menjadikan gerakan pencerahan itu bukan hanya keluar, tetapi juga justru kokoh di dalam. Dan dari situlah kemudian Islam akan memancar sebagai dinut tanwir, sebagai agama yang mencerahkan. Jangan sampai ada istilah bagaimana mungkin bisa mencerahkan orang lain kalau diri kita sendiri gelap. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Haidar. Namun kita akan kembali setelah iklan yang berikut ini. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan dua program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Baik, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, masih bersama dengan beliau Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir, MSI. Beliau adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan tema kali ini adalah Islam Agama Pencerahan. Di akhir segmen sebelumnya, Pak Haidar menyampaikan tentang bagaimana kemudian menggerakkan pemikiran di internal Muhammadiyah sendiri terkait dengan Islam Agama Pencerahan. Di tengah tentu dinamika pemikiran di internal Muhammadiyah sendiri. Baik, kita kembali ke Pak Haidar. Pak Haidar, lalu kalau kemudian kita mencoba untuk menghubungkan dengan pandemi corona sekarang ini, di beberapa tempat saya kira kebijakan yang telah disampaikan oleh Majelis Tarjih terkait dengan bagaimana beribadah dan kemudahan yang bisa dilakukan oleh warga Persyarikatan Muhammadiyah. Tetapi ada dinamika yang menarik ketika kemudian menganggap
terkait dengan peribadahan. Seperti misalnya adalah sholat Jumat yang kemudian bisa diganti dengan sholat duhur. Nah Pak Haidar, mohon pencerahannya, lalu bagaimana sebenarnya memahami wabah ini secara benar menurut Islam, agar kemudian warga internal Muhammadiyah sendiri tidak mengalami kemanikan, dan juga tentu masyarakat secara umum. Monggo Pak Haidar. Baik, ada dua ranah yang dilakukan Muhammadiyah sebagai wujud dari gerakan Islam yang menghadirkan pencerahan dalam menghadapi COVID-19 ini. Satu, praksis. Praksis ini lewat MCCC, Aisyah juga punya pergerakan yang luar biasa sampai ke bawah, termasuk belakangan ini semuanya kita bergerak selain di bidang kesehatan, tapi juga sembako dan pelayanan masyarakat. Harap menjadi catatan bahwa gerakan kesehatan sosial kemasyarakatan dan peran praksis ini sebagai persoalan teknik, persoalan teknis, persoalan praktis, dan pragmatis. Ini persoalan teologis juga, karena ini wujud dari Al-Ma'un. Nah, dan ini jangan dianggap sepele, ini besar, merupakan kekuatan yang luar biasa. Saya terharu bersama Bu Nur kemarin ketika berdialog dengan PCIM, PCIA seluruh dunia. Dalam keadaan terbatas mereka ingin berbagi lewat lazismu dan lain sebagainya. Kalau kita kan masih di tanah air bisa berbagi bersama. Mereka di luar dalam keadaan seperti ini masih mau berperan. Nah, etos amaliyah ini harus tetap hidup. Dan jangan dianggap sepele. Ini bagian dari Islam dinut tanwir, Islam sebagai agama pencerahan. Islam itu tidak ada kata lain perwujudannya kecuali lewat amaliyah. Dan itulah pokok dan itu penting. Yang kedua, dalam konteks pemahaman keagamaan, alhamdulillah lewat Majelis Tarjih, PP Muhammadiyah sudah menghasilkan pedoman panduan untuk menghadapi situasi darurat ini. Yang edarannya kan sudah dibaca semua. Intinya bahwa semua ibadah yang selama ini kita selenggarakan di masjid itu kita lakukan di rumah. Sholat Jumat kita lakukan dengan sholat zuhur. Dan berbagai macam pedoman itu. Pemahamannya adalah bahwa semua itu diambil secara sama yang dalilnya kuat dalam agama, baik dalam sumber Al-Quran, dengan juga As-Sunnah Al-Makbulah, sampai pada ijtihad kita. Sehingga prinsip-prinsip ini punya dasar yang kokoh. Karena itu seluruh warga Muhammadiyah harus satu pandangan dan satu sikap. Jangan malah berbeda. Kalau toh ada di tempat lain, ya tunjukkan kita ini satu prinsip. Dan kebetulan kan juga banyak dari berbagai pihak golongan Islam itu prinsipnya sama. Juga panduannya sama. Di kala darurat itu jangan dilakukan standar normal. Dan agama memberi jalan kan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesusahan. Juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hadis Nabi jelas, la darara wala dirar. Kamu jangan berbuat yang madarat untuk dirimu sendiri dan menimbulkan kemadaratan bagi orang lain. Nah, tinggal memang pelaksanaannya sering kan ada bias pemahaman di sebagian umat atau mungkin juga tokoh. Nah, bias pemahaman ini mungkin karena punya paham sendiri atau karena memang merasa tidak ingin satu kesatuan dalam keseluruhan umat. Nah, mudah-mudahan tidak karena yang kedua itu. Nah, kalau punya paham sendiri, kembalikan pada situasi sekarang ini. Jangan ikhtilaf di saat seperti ini. Ikuti pandangan dan arus yang muktabarat, yang umum, yang arus utama. Agar apa? Agar Islam dan umat Islam
bisa memberi jalan pencerahan. Dan alhamdulillah kan sebenarnya dampaknya juga sudah luar biasa. Dulu awal-awal ketika sebagian umat kemudian masih tetap ngotot untuk beribadah di masjid, sekarang sudah mulai banyak yang di rumah. Itu memang perlu pemahaman. Disitulah tugasnya para mubaligh Muhammadiyah dan Aisyah, memahamkan umat dengan cara yang sabar, mencerahkan, hikmah, dan penuh dengan ketelatenan tentu saja. Yang kedua yang juga diperlukan adalah usaha konsolidasi kita, termasuk masjid-masjid Muhammadiyah. Nah, yang lebih penting ini sebenarnya penghayatan, termasuk di bulan Ramadan ini. Memang tahun ini kita berbeda dari tahun lalu. Tidak tarawih di masjid bersama, kan gitu. Tidak iftar bersama di masjid. Dan juga kegiatan-kegiatan di masjid. Tetapi kan puasanya tetap, kecuali bagi mereka yang memperoleh rukhsah. Bagi yang sakit, tidak mampu, para petugas kesehatan yang memang karena berat, dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nanti diganti di hari lain, atau bagi mereka yang sungguh-sungguh tidak mampu dengan fidyah. Nah, ingat bahwa itu tidak menghilangkan ibadahnya. Maka ganti dengan suasana khusyuk dan tahsinah dari ibadah itu. Khusyuk itu apa? Puasa kita, ibadah kita di rumah ini, kita dalami, kita hayati dengan penuh penghayatan sampai ke hati. Khudurul qulub. Maknai ibadah ini untuk taqarrub ilallah. Insya Allah tidak akan kehilangan pahalanya. Kemudian yang kedua, kita juga maknai bahwa di saat musibah, kita mencari solusi untuk ibadah di rumah, itu juga dapat pahala. Ijtihad itu kalau benar dapat 2, salah pun dapat 1. Jadi karena ijtihadnya kita di rumah, insya Allah dapat pahala. Jadi jangan merasa bahwa kita hilang pahala karena tidak di masjid. Insya Allah dapat pahala. Nah, yang ketiga, tahsin. Tahsinah itu kebaikan dari ibadah kita. Kalau ibadah kita biarpun di masjid tetapi tidak mengubah perilaku kita, tidak mengubah alam pikiran kita, dan tidak mengubah amaliyah kita, itu tentu stagnan, itu namanya jumud. Tetapi biarpun di rumah, kita kembangkan sekarang muhasabah diri kita agar beribadah melahirkan tahsinah, kebaikan untuk orang banyak. Nah, prinsip-prinsip ini harus diikuti. Kurang-kurang dari setiap ijtihad itu ada. Dampak dari setiap ijtihad itu ada. Tetapi insya Allah dampaknya tidak seluas, bahkan insya Allah akan diganti dengan ikhtiar kita mencegah yang paling besar, yakni darurat Corona 19 ini, yang kalau kita bisa mencoba untuk memutus mata rantai penularan dengan cara beribadah di rumah, itu sumbangan terbaik dan mulia dari umat Islam Indonesia, bahkan umat Islam dunia. Nah, prinsip-prinsip ini tentu harus dipakai termasuk dalam menjalani ibadah Ramadan. Di saat kita menghadapi musibah dan kita Ramadan di rumah, kita harus tetap tumakninah. Jiwa kita, pikiran kita, sikap kita harus makin tercerahkan dan mencerahkan. Itulah makna kehadiran Islam sebagai dinut tanwir. Dan insya Allah di hari pertama bulan Ramadan ini, lewat TV-mu kita akan menyebarluaskan semangat, etos, jiwa, dan ruhani pencerahan itu, sehingga jadi alam pikiran kolektif kita di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Baik, terima kasih Pak Haidar. Karena waktu juga yang membatasi, berkenan Pak Haidar memberikan pesan di akhir sesi live kita kali ini. Dan serentak, karena hari ini serentak umat muslim se-Indonesia telah melaksanakan ibadah Ramadan. Mohon Pak Haidar memberikan statement pesan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Monggo Pak Haidar. Pesan saya 2. Pertama,
mari kita jalani puasa Ramadan ini dengan khusyuk, dengan tumaknina, dan melahirkan mi'raj ruhani yang kaya dan mencerahkan bagi kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan kemanusiaan semesta. Yang kedua, lebih-lebih di saat menghadapi musibah, kita makin sabar, makin tawakal, disertai ikhtiar. Nah, satu hal yang tidak boleh lupa, karena Muhammadiyah itu menggerakkan seluruh dayanya untuk amaliyah jariyah bagi kepentingan memecahkan masalah yang terdampak oleh COVID-19 ini, maka lewat lazismu mari kita semuanya untuk berzakat, berinfak, bersedekah agar ada amaliyah yang terbukti nyata bisa membawa dan memberi kemanfaatan untuk orang banyak. Saatnya di bulan Ramadan ini dan di saat kita hadapi musibah, kita berusaha untuk berzakat, berinfak, bersedekah, dan beramal soleh. Satu di antaranya lewat lazismu, lebih dari itu kita lakukan gerakan kolektif persyarikatan Muhammadiyah untuk membawa kemaslahatan bagi umat bangsa dan kemanusiaan semesta. Itulah buah Ramadan dan itulah buah dari Islam yang mencerahkan. Baik, terima kasih Pak Haidar atas tausiahnya di kesempatan kali ini. Beliau telah berkenan sekaligus untuk membuka program Ramadan di Rumah, program untuk pengajian setiap sore yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah COVID-19 Command Center dan Layismu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Haidar Nasir yang telah berkenan untuk menjadi narasumber kita. Banyak hal yang telah beliau sampaikan tadi di segmen pengajian Ramadan sore hari ini terkait dengan bagaimana kemudian Islam sebagai agama yang mencerahkan. Dan lebih khusus lagi bahwa Muhammadiyah telah mengorganisasi demikian rupa bagaimana kemudian berhubungan dengan banyak pihak agar pemahaman Islam sebagai agama yang mencerahkan itu mampu menjadi semangat bersama antar umat beragama. Terima kasih sekali lagi Pak Haidar dan pemirsa TVMU dimanapun Anda berada. Kita akan kembali ke pengajian berikutnya di esok hari atau di besok sore dengan tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Dan perlu kami sampaikan bahwa Muhammadiyah COVID-19 Command Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Layismu menyelenggarakan banyak kegiatan terkait dengan Ramadan di rumah. Dan juga teman-teman dari organisasi otonom Muhammadiyah. Banyak yang diselenggarakan, ada jambore milenial, ada kemudian program ngaji online, dan yang lain sebagainya. Maka mari ikuti bergabung dengan kami di Muhammadiyah COVID-19 Command Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang terus kita akan mengajak masyarakat untuk Ramadan di rumah saja. Untuk itu teman-teman jangan lupa kembali kita akan bersama di pengajian Ramadan esok sore, besok sore di stasiun televisi TVMU, live YouTube dan juga bisa disaksikan di Muhammadiyah Channel. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita di sore hari ini dan mari kita akhiri pengajian di sore hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf sekali lagi lafan. Nasrun minallah wa fatihun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.